Baik, selamat pagi. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Iputu Dede Charles Dharma Saputra. Hari ini saya akan mempresentasikan usulan penelitian saya yang berjudul Persentase tutupan terumbu karang pada kedalaman berbeda yang ada di perairan Pantai Batu Sungu, Bedesalas, Kabupaten Buleleng. Adapun outline pada presentasi hari ini adalah pendahuluan, tinjauan pustaka, dan metodologi penelitian. Latar belakang ekosistem terumbu karang. Menurut Nyabaken tahun 1988, ekosistem terumbu karang merupakan ekosistem perairan laut dangkal yang khas yang berada pada daerah tropis dengan keanekaragaman yang tinggi dan produktivitas primer yang tinggi. Dengan produktivitas primer dan keanekaragaman tinggi, menjadikan ekosistem terumbu karang menjadi tempat daerah bertelur atau spawning ground, daerah berkembang biak atau nursery ground, dan daerah mencari makan atau feeding ground. Menurut Suharsono tahun 2008 melalui pemetaan citra satelit, luasan terumbu karang yang ada di Indonesia itu mencapai 25.000 km persegi atau setara dengan 10% dari total luasan terumbu karang yang ada di Indonesia. Dengan luasnya terumbu karang yang ada di Indonesia ini menyebabkan Indonesia menjadi negara dengan keanekaragaman jenis karang terbesar di dunia, yaitu dengan 569 jenis karang dari 82 marga dan 15 suku yang berbeda. 70% total jenis karang yang ada di dunia ini bisa ditemukan di Indonesia, di mana 5 jenis merupakan jenis yang endemik. Perairan Batu Sungu merupakan salah satu pantai yang terletak di Desa Les, Kecamatan Rejekule, yang berada di wilayah paling timur Kabupaten Buleleng. Berdasarkan penelitian Prasetya tahun 2013 ini, Pantai Batu Sungu memiliki tutupan terumbu karang sebesar 47,92%, di mana masuk ke dalam kategori baik dan sangat baik. Menurut penelitian Prasetya juga tercatat 611 individu dengan 118 jenis karang berbeda telah ditemukan di sepanjang pantai Desa Les ini ya. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana perbedaan persentase tutupan terumbu karang pada kedalaman yang berbeda di Pantai Batu Sungu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan persentase tutupan karang pada kedalaman 5 dan 10 meter di Pantai Batu Sungu. Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah memberikan informasi mengenai persentase tutupan terumbu karang yang ada di Pantai Batu Sungu dan dapat dijadikan sebagai data pendukung untuk pembangunan pariwisata dan penelitian selanjutnya yang terkait dengan terumbu karang. Batasan penelitian ini adalah persentase tutupan terumbu karang yang hanya ada di kedalaman 5 dan 10 meter, serta pengambilan kualitas air yang hanya meliputi arus, salinitas, pH, kecerahan, dan suhu yang diambil pada satu waktu saja, yang dapat menyebabkan pengaruh kualitas air terhadap terumbu karang ini tidak terlalu terlihat. Tinjauan pustaka ekosistem terumbu karang. Menurut Kimball tahun 1999, ekosistem terumbu karang merupakan suatu kumpulan dari mikroalga dan hewan laut yang memiliki hubungan atau simbiosis yang berada di daerah perairan laut dangkal, yang kemudian menghasilkan zat kapur yang diendapkan dengan proses pengendapan selama beratus tahun. Kemudian, menurut Veron tahun 1986, komponen terpenting dari terbentuknya suatu terumbu karang adalah hewan karang yang termasuk dalam film Cnidaria, kelas Anthozoa dan ordo Sclerectinia. Serta menurut Suharsono tahun 2008 juga, pembentuk utama dari terumbu karang ini adalah hewan karang keras, di mana sebagian besar karang tersebut hidup bersimbiosis dengan zooxanthella. Pertumbuhan terumbu karang. Menurut English et al. Tahun 1984, bentuk pertumbuhan karang itu meliputi karang branching, karang foliose, karang submasif, karang masif, karang dikitit, mushroom, encrusting, dan tabulate. Menurut English juga, tumbuh karang berdasarkan tipenya itu dibagi menjadi dua, yaitu acropora dan
non-acropora. Karang acropora memiliki ciri-ciri memiliki aksial koralit dan radial koralit. Sedangkan karang non-acropora ini hanya memiliki radial koralit atau tunasnya berbentuk ke samping tumbuhannya. Tipe formasi terumbu karang. Menurut Nyabaken tahun 1988, tipe formasi terumbu karang ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah terumbu karang tepi, terumbu karang penghalang, dan atol. Terumbu karang tepi ini merupakan terumbu karang yang terdapat di sepanjang pantai dan dalamnya tidak lebih dari 40 meter. Terumbu karang penghalang berada jauh dari pantai yang dipisahkan oleh gobah atau yang biasa disebut dengan lagun dengan kedalaman 40-70 meter. Umumnya terumbu karang barier ini memanjang menyusuri pantai. Atol merupakan karang berbentuk melingkar seperti cincin yang muncul dari perairan dalam, jauh dari daratan dan melingkari gobah yang memiliki terumbu gobah. Kerusakan terumbu karang. Menurut LIPI tahun 2018, secara umum tren kondisi tutupan terumbu karang yang ada di dunia ini trennya mengalami penurunan. Hal tersebut disinyalir dikarenakan adanya peningkatan suhu permukaan laut yang terjadi pada tahun 2015 dan 2016. Pada tahun 2017, LIPI melakukan penelitian terhadap 1067 site di seluruh Indonesia, di mana 70 site-nya itu masuk ke dalam kategori sangat baik, 245 site-nya itu masuk ke dalam kategori baik, 366 site-nya masuk ke dalam kategori sedang, dan 386 site-nya itu masuk ke dalam kategori buruk. Menurut Suharsono tahun 1981, kerusakan terumbu karang itu disebabkan oleh ada beberapa faktor, yaitu faktor alami dan faktor buatan. Faktor alami terjadinya kerusakan terumbu karang ini adalah dikarenakan adanya bintang laut mahkota duri, ikan pemakan karang yang biasa disebut dengan parrotfish, atau beberapa penyakit karang biasa disebut white band disease dan black band disease. Kemudian faktor buatannya itu adalah dikarenakan adanya nelayan menggunakan pukat harimau dalam memancing ikan dan adanya sampah yang terperangkap di terumbu karang, serta eksploitasi karang untuk dijadikan souvenir atau hiasan akuarium dan adanya eutrofikasi. Parameter perairan yang berpengaruh terhadap pertumbuhan terumbu karang. Yang pertama adalah kecerahan. Kenapa dibilang itu sangat penting? Ya, dikarenakan pada terumbu karang hidup zooxanthella yang melakukan fotosintesis, di mana hewan karang memperoleh nutrisi dari hasil fotosintesis tersebut. Yang kedua, arus. Arus akan membawa plankton dan nutrien yang lebih banyak, sehingga pertumbuhan karang akan lebih baik lagi. Yang ketiga adalah salinitas. Salinitas rendah yang akan menyebabkan karang akan kekurangan cairan, sehingga tidak banyak nutrien yang akan masuk ke dalam karang. Apabila salinitas tinggi, menyebabkan karang stres dan cairan di dalam tubuhnya akan keluar. Selanjutnya adalah pH. Kenapa ini sangat penting bagi pertumbuhan terumbu karang? Kondisi perairan bersifat sangat asam maupun sangat basah akan menyebabkan terjadinya gangguan metabolisme dan respirasi terhadap terumbu karang. Yang terakhir adalah suhu. Kenaikan suhu permukaan laut dapat menyebabkan kerusakan pada jaringan karang. Karang menjadi stres sehingga zooxanthella yang menempel di karang akan lepas dan dapat menyebabkan munculnya mucus atau lendir dan turunnya respon makan, dan secara langsung akan mengurangi tingkat reproduksi dan fotosintesis dari karang tersebut. Metodologi penelitian, waktu dan tempat. Penelitian ini akan dilakukan pada bulan Juni tahun 2018 di Pantai Batu Sungu, Kecamatan Tujokule, Kabupaten Buleleng, di mana akan diambil data yaitu di dua kedalaman 5 dan 10 meter dengan 5 pengulangan pada masing-masing kedalaman. Nah, untuk metode pengambilan datanya itu, kalau data terumbu karang ini digunakan metode Line Intercept Transect atau LIT, dan kualitas perairannya ini dilakukan pengukuran langsung pada di lapangan atau in situ. Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah scuba set, yaitu untuk alat untuk menyelam, termometer untuk mengukur suhu air, GPS untuk mencatat dan menentukan posisi pengamatan, refraktometer untuk mengukur salinitas air, pH meter untuk mengukur pH, roll meter untuk mengukur panjang transect,
Setidis untuk mengukur kecerahan air, Coolbox untuk menyimpan sampel air, alat tulis untuk mencatat data pengamatan, tisu kering untuk media pengering alat kualitas perairan, Aquades untuk pembilas alat pengukur kualitas perairan, buku identifikasi karang untuk panduan identifikasi karang, layang-layang arus untuk mengukur kecepatan arus, botol sampel untuk tempat sampel kualitas perairan, jukung sebagai sarana transportasi menuju lokasi pengamatan, stopwatch untuk menghitung durasi pelepasan layang-layang arus, dan yang terakhir adalah underwater camera atau kamera bawah air, yaitu fungsinya untuk dokumentasi pengambilan data karang. Metode pengambilan data. Metode pengambilan data persentase tutupan terumbu karang ini dilakukan dengan menggunakan metode Land Intercept Transit menurut English tahun 1994. Sebelum dilakukan pengambilan data, terlebih dahulu melakukan penentuan lokasi pengamatan dengan teknik observasi mantap tau menggunakan scuba set. Setelah dilakukan observasi mantap tau, pengambilan data persentase tutupan terumbu karang dilakukan dengan memilih dua kedalaman yang berbeda, yaitu 5 dan 10 meter, di mana pada masing-masing kedalaman memiliki 5 pengulangan. Masing-masing titik pengulangan berjarak antara 5 sampai 150 meter. Garis transek dibentangkan sepanjang 25 meter, sejajar dengan garis pantai di atas terumbu karang. Setelah transek dibentangkan, koloni karang yang terletak di bawah garis transek diukur panjang dan bentuk pertumbuhannya berdasarkan pada lifeform pertumbuhan karang menurut English et al. Tahun 1994. Metode pengambilan data kualitas air. Pengukuran faktor fisik dan kimia perairan dilakukan dengan cara mengambil sampel air sesuai dengan lokasi pengamatan, lalu dimasukkan ke dalam botol yang telah diberi label, kemudian diukur di darat. Faktor fisik kimia perairan yang diukur mencakup yang pertama adalah kecerahan. Cara mengukurnya adalah pengukuran kecerahan dilakukan dengan menggunakan Setidis. Tahap pertama, Setidis dimasukkan ke dalam perairan sampai ke dasar perairan. Kemudian, jarak kedalaman pertama kali Setidis tidak nampak dicatat dan ditentukan sebagai jarak hilang. Dan tahap kedua, setelah menyentuh dasar perairan, Setidis ditarik secara perlahan sampai Setidis itu pertama kali terlihat, kemudian dicatat sebagai jarak nampak. Yang kedua, arus. Kecepatan arus diukur dengan menggunakan layang-layang arus, di mana layang-layang arus yang dikaitkan dengan tali sepanjang 5 meter diletakkan pada perairan, kemudian dihitung lamanya tali menegang akibat terbawa arus dengan menggunakan stopwatch. Yang ketiga adalah salinitas. Salinitas diukur dengan refraktometer dengan cara meneteskan sampel air laut yang ada pada titik pengamatan pada kaca yang terletak di refraktometer dengan menggunakan pipet tetes. Kemudian tutup katup refraktometer, kemudian kita baca skalanya dengan corong yang ada pada refraktometer tersebut. Dan kemudian yang keempat adalah pH atau derajat keasaman. pH diukur dengan menggunakan pH meter dengan cara memasukkan elektroda ke dalam sampel air laut yang ada pada titik pengamatan dan dibaca angka yang tertera pada pH meter tersebut. Dan terakhir adalah suhu. Sampel air laut yang ada pada titik pengamatan dimasukkan dalam botol yang telah disediakan. Selanjutnya termometer air dimasukkan ke dalam botol sampel, tunggu hingga suhunya stabil, kemudian skala suhu yang terbaca dicatat. Analisis data persentase tutupan karang. Data yang didapat kemudian dihitung persentase tutupan karangnya menurut persamaan English tahun 1997, di mana persentase tutupan sama dengan panjang kategori tutupan dibagi dengan panjang total transek, kemudian dikali 100. Setelah didapat nilai persentase tutupan karangnya, untuk mengkategorikan apakah kondisi karang yang ada pada lokasi penelitian itu baik atau buruk, dapat dilihat berdasarkan persentase tutupan karang hidupnya, yang kemudian dikategorikan mengacu pada kategori persentase tutupan karang hidup berdasarkan Gomez dan Yap tahun 1998.
di mana jika persentase tutupan karang hidupnya sebesar 0 sampai 24,9%, maka persentase tutupan karangnya masuk ke dalam kategori buruk. Jika persentase tutupan karang hidupnya sebesar 25 sampai 49,9%, maka karang tersebut masuk ke dalam kategori sedang. Jika persentase tutupan karang hidupnya sebesar 50 sampai 74,9%, maka persentase tutupan karang tersebut masuk ke dalam kategori baik. Dan jika persentase tutupan karang hidupnya sebesar 75 sampai 100%, maka persentase tutupan karang tersebut masuk ke dalam kategori sangat baik. Selanjutnya, analisa data kualitas perairan. Yang pertama adalah data kecerahan. Data kecerahan yang telah didapat kemudian dihitung dengan menggunakan persamaan kecerahan menurut standar SNI tahun 1991, di mana dengan rumus kecerahan sama dengan jarak hilang ditambah dengan jarak tampak dibagi 2, kemudian dikali dengan 100, di mana jarak hilang adalah jarak pertama kali Secchidis menghilang pada saat turun, dan jarak tampak adalah jarak pertama kali Secchidis nampak pada saat dinaikkan. Yang kedua adalah kecepatan arus. Data kecepatan arus yang telah diukur di lapangan kemudian dihitung dengan menggunakan persamaan menurut Triatmojo tahun 1999, yaitu dengan rumus V sama dengan S per T, di mana V itu adalah kecepatan arus, S adalah jarak tali menegang, dan T adalah waktu tali menegang. Setelah itu, nilai kecepatan arus yang didapat kemudian dicocokkan dengan skala kecepatan arus menurut Manson tahun 1981, di mana jika nilai skalanya lebih dari 100 cm per sekon, maka kecepatan arus akan dikategorikan sangat cepat. Jika nilai skalanya 51 sampai 100 cm per sekon, maka kecepatan arus dikategorikan cepat. Jika nilai skalanya 25 sampai 50 cm per sekon, maka kecepatan arus akan dikategorikan sebagai sedang. Dan yang terakhir, jika nilai skalanya mencapai kurang dari 10 cm per sekon, maka kecepatan arus akan dikategorikan lambat. Uji analisa statistik. Uji analisa statistik yang dilakukan pada penelitian ini adalah bertujuan untuk mengetahui tingkat signifikansi perbedaan pertumbuhan terumbu karang yang ada pada kedalaman 5 dan 10 meter. Adapun software yang digunakan dalam uji statistik ini adalah software Trial SPSS versi 25. Adapun uji analisa statistik yang dilakukan di SPSS ini adalah uji normalitas, uji independent sample t-test, dan uji non-parametric Mann-Whitney. Yang pertama adalah uji normalitas. Uji normalitas merupakan uji awal yang bertujuan untuk mengetahui apakah data kita bersifat berdistribusi normal atau tidak. Jika data kita bersifat berdistribusi normal, maka akan bisa dilanjutkan ke uji analisa statistik T-independent. Uji T-independent ini bertujuan untuk mengetahui tingkat signifikansi variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Jika data tidak berdistribusi normal, maka akan dilakukan transformasi data. Jika hasil transformasi data tersebut menunjukkan data berdistribusi normal, maka akan bisa dilakukan uji T-independen. Jika data transformasi tidak menunjukkan data itu normal, maka akan dilanjutkan ke uji non-parametric Mann-Whitney. Uji non-parametric Mann-Whitney ini bertujuan sebagai uji alternatif jika uji T-independen ini tidak bisa dilakukan karena data tidak berdistribusi normal. Baik, cukup sekian dari presentasi saya hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dalam pengucapan pada presentasi saya hari ini. Dan jika ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar di bawah. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, dan salam sejahtera bagi kita semua.